menyusun proposal mini lah ya itu ya, proposal mini terutama nanti mulai dari latar belakang, kemudian bagaimana sampai kepada apa namanya, di dalam latar belakang pasti ada isu hukumnya, kemudian sampai kepada riset question-nya atau rumusan masalahnya, kemudian langsung dari situ masuk ke metodenya ya. Jadi saya lihat tadi juga masih banyak yang cuma latar belakang doang. Sebaiknya sampai ke belakang, tetapi memang maksud saya belum dikumpulkan sekarang kalau memang belum final, tapi sudah saya buka di forum tugas itu, di virtual, sudah saya buka menunya. Nanti bisa diperbaiki lagi pada forum tugas berikutnya saya akan buka. Silakan dikumpulkan di situ dulu untuk bahan diskusi kuliah minggu depan ya. Tapi nanti bisa kita apa namanya diperbaiki lagi sesuai dengan yang saya katakan, mulai dari apa namanya judulnya, kemudian latar belakangnya, kemudian permasalahannya sampai kepada metodenya. Sebetulnya dari situ nanti kelihatan sebetulnya di latar belakang itu state of the art-nya seperti apa sebetulnya. Jadi originalitas atau perkembangan terakhir harusnya ada di situ. Ya, riset-riset yang lain yang terkait dengan itu harusnya singkat di latar belakang itu harusnya ada. Jadi nanti pada akhirnya kan kelihatan novelty-nya ada di mana sebetulnya. Ya. Jadi nanti tolong Aulia dibantu apa namanya ke-23 ya mahasiswa ini untuk dibuatkan yang belum untuk dibuatkan SSO-nya ya, SSO-nya. Rini Patonah ini kan dosen, sudah ada lah SSO-nya pasti ya. Suaranya dihidupkan. Ini pakai HP kali ya, dibingung nggak? Oke. Ya Pak, insya Allah saya sudah aktifkan Pak. Jadi kemarin saya aktifkan, intinya kan kalau yang sebagai dosen sendiri, jadi yang sebagai mahasiswa saya sudah aktifkan sendiri. Ya. Nah, tapi ketika pertemuan pertama komunikasi di grup, kami berasumsi karena Fikrasnya belum ada apa-apa, kami tidak absen di situ Pak. Jadi maksudnya nanti belum ada apa-apa, sebelum ada apa-apa gimana maksudnya? Ya maksudnya belum ada kayak misalnya atau ada link tugas atau link materi, kan sudah pernah buka tuh kami tuh di grup juga ada Mbak Elva kayak juga udah buka. Sudah lama saya siapkan, coba dibuka materi itu, tapi enroll-nya sudah minta ke saya belum? Saya waktu itu pernah kasih ke enrollment key-nya. Ya, waktu itu tanya ke Pak Mas Aulia, belum ada enroll key-nya. Oh sudah, nanti saya kasih enroll key-nya kalau belum. Makanya saya bilang aneh juga nggak mahasiswa kok nggak nanya anunya enroll key-nya. Kalau nggak salah sudah saya kasih dengan Aulia enroll key-nya. Jadi yang sudah punya SSO nanti saya kasih lewat Aulia aja enroll key-nya itu. Coba sebentar biar langsung dicatat saja kalau memang saya kalau dia nggak. Nah, ini yang politik hukum aja kali ya. Oh, iya. Sebentar nanti saya cari lagi. Saya waktu itu sudah catat enroll key-nya itu. Ya nanti saya coba lagi, cek lagi enroll key-nya. Nanti saya sampaikan di di Aulia untuk disampaikan kepada Bapak Ibu untuk masuk karena materinya sudah ada sampai ke materi Pak Maroni sudah. Jadi saya ada Pak Maroni materi sudah ada sekitar 10 lebih kurang 10 pertemuan itu sudah ada di sana materinya. Cuman memang dibukanya dicicil, nggak boleh dibuka sekaligus. Nanti kalau dibuka sekaligus Bapak langsung download sampai terakhir. Dan absennya di situ akan dibuka dicicil per minggu ya di sana. Jadi itu sudah ada materinya. Nanti saya coba sembari jalan, saya lupa taruh di mana enroll key-nya itu. Saya lupa naruhnya di mana itu anunya. Oh ini kalau nggak salah. Enroll key-nya itu untuk yang nanti saya sampaikan aja lah. Kalau pakai ini agak susah.
Oh, kok jadi anu? Nggak kelihatan ya screenshotnya. Jadi enroll key-nya itu ada itu sebetulnya Akib Maroni Hamzah _ R S3. Nanti saya sampaikan aja. Itu ada saya cek lagi karena ada 2, satunya ketutup di anunya saya. Jadi sudah ada enroll key-nya untuk masuk ke sana untuk mahasiswa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja dulu perkuliahan kita hari ini. Ini sudah lumayan, sudah ada 16 yang hadir. Pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan materi tentang dua hal ini pada minggu yang lalu secara inti, 2 jenis metode yang digunakan secara umum. Meskipun ini kalau dirinci kan dari Pak Tandio sudah dari Terry Hodkinson ada 4, dari Pak Tandio ada 5 ya. Kemudian kalau disederhanakan yang umum itu ada 2. Nah, silakan kita pakai yang mana. Nah, hari ini saya akan coba menyampaikan tahapan-tahapan yang doktrinal dulu, meskipun sebetulnya ini agak susah dipisah antara yang doktrinal dan non-doktrinal. Tapi memang kemarin kita sepakatnya dengan Pak Maroni yang ke arah non-doktrinal nanti Pak Maroni, yang doktrinalnya nanti saya. Meskipun tadi saya katakan sebetulnya antara doktrinal dan non-doktrinal ini tidak harus dipisah. Nanti ada hal-hal tertentu yang sebenarnya dua-duanya harus dipahami secara sekali. Makanya nanti isu hukum di bawah saya coba sampaikan yang doktrinal maupun yang non-doktrinal. Nah, kita lihat tahapan-tahapan kalau yang doktrinal ini seperti apa. Ini paling tidak tahapannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling tidak ada 6 tahapan untuk melakukan penelitian yang doktrinal. Ini bukunya bisa dibaca, selain buku Pak Sutandio itu sebetulnya bisa dibaca juga bukunya Peter Mahmud, ya, metode penelitian hukum, ya, Peter Mahmud. Yang pertama, kalau kita neliti ya secara doktrinal, sebetulnya tidak hanya doktrinal, non-doktrinal juga sama. Yang pertama harus melakukan identifikasi dan penetapan isu hukum. Ya. Isu hukumnya apa dulu? Isu hukum itu tidak sama dengan rumusan masalah, beda. Ya. Isu hukum ini sering juga disebut sebagai klaim, yang dari klaim atau pernyataan-pernyataan itu menimbulkan sebuah isu. Ya, jadi isu hukum ini kalau dalam penelitian sosial juga sama sebetulnya. Riset gap dalam penelitian ilmu sosial itu sebetulnya ya. Gap penelitiannya misalnya paling gampang kalau dalam yang doktrinal itu misalnya antara aturan yang satu dengan aturan yang lain itu tumpang tindih, overlapping. Antara aturan yang satu dengan aturan yang lain terjadi semacam kontradiksi. Itu isu hukum sebetulnya. Atau kekosongan hukum. Tapi dalam konteks yang non-doktrinal misalnya, bisa jadi isu hukumnya itu terkait dengan aturan hukumnya seperti ini, lalu di dalam prakteknya menimbulkan seperti apa, lalu implikasi hukumnya di dalam praktek itu seperti apa. Itu penelitian hukum yang non-doktrinal. Ya. Jadi dilihat dalam non-doktrinal itu bisa konteksnya dengan politik hukum, konteksnya dengan sosiologi hukum, konteksnya dengan antropologi hukum, konteksnya dengan ekonomi, dan seterusnya. Banyak aspeknya ya. Jadi yang pertama itu identifikasi dan penetapan isunya. Kita identifikasi dulu, lalu kita mau apa saja isu yang mau kita pakai, yang mau kita kemukakan dalam riset kita. Nanti di bawah ada rincian-rinciannya. Lalu yang kedua, pendekatan penelitian yang mau kita pakai sesuai dengan isu itu. Kalau kita menggunakan penelitian yang doktrinal dengan isu ABC, maka pendekatannya adalah ini. Kalau kita menggunakan sosiolegal, isu hukumnya adalah ini, maka pendekatannya adalah ini. Jadi tidak persis
tidak semua sama ya, tidak semua pendekatan harus dipakai, tergantung kebutuhan saja nanti ya. Yang kedua, pengumpulan bahan hukum. Nah, dalam penelitian hukum yang doktrinal itu sebetulnya tidak ada istilah data ya. Jadi dalam penelitian hukum doktrinal itu tidak ada istilah data sebetulnya. Yang ada istilahnya itu bahan hukum. Ya, nanti bahkan jika diperlukan ada juga bahan-bahan non hukum. Sebetulnya kamus bahasa Indonesia itu bukan bahan hukum, itu bahan non hukum, tapi diperlukan, bisa. Ya, mungkin mungkin sejarah suatu wilayah atau suatu daerah atau suatu bisa juga dibutuhkan. Ya, atau semacam kalau di daerah itu misalnya ada semacam sejarah perkembangan Provinsi Lampung misalnya ya. Itu kan bahan non hukum sebetulnya, tapi bisa juga menjadi penunjang penting dalam konteks riset kita. Ya, jadi bahan-bahan hukum istilahnya, bahan hukum ini apa saja ya? Bahan hukum itu berarti peraturan perundang-undangan di situ ya, termasuk yang namanya naskah akademik, ya, itu juga bahan-bahan hukum. Nah, bahan-bahan non hukum ini termasuk ya literatur sebetulnya, yang literatur yang bukan bidang hukum sebetulnya. Kemudian melakukan telaah atas isu, ya, isu-isu hukum tadi itu berdasarkan kepada bahan yang dikumpulkan. Jadi kita sudah punya, itu langkah yang keempat, melakukan telaah, melakukan kajian. Ya. Nanti dengan dasar menggunakan teori-teori hukum yang ada, menggunakan doktrin-doktrin yang ada, lalu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum. Ya, lalu memberikan preskripsi. Preskripsi di semacam pendapat, masukan, uraian, penyelesaian masalah hukum ya, berdasarkan argumen yang telah dibangun. Ya. Jadi inilah tahap-tahap kita melakukan penelitian yang doktrinal. Nah, doktrinal ini nanti tentunya kesimpulan ini tidak sekedar tidak sekedar menjelaskan aturan atau menjelaskan doktrin-doktrin saja, tapi pada akhirnya dalam konteks misalnya membangun sebuah konstruksi hukum baru, asas ya, prinsip, konsep ya, itu sudah dibangun di sini ya, dengan argumentasi-argumentasi hukum yang sudah didasarkan kepada kajian atas isu yang ada. Nanti kita lihat sebetulnya isu hukum itu dalam konteks doktrinal ini, penelitian doktrinal ini apa saja ya, nanti kita lihat. Nah, tahapan menentukan isu hukum itu kalau kita lihat, pertama isu hukum itu memiliki posisi sentral dalam penelitian hukum, sama dengan kedudukan masalah dalam penelitian sosial ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya masalah dalam riset sosiolegal, nah, apa yang mau diselesaikan masalahnya kan gitu. Kalau Bapak Ibu tidak punya isu hukum, tidak punya persoalan hukum yang mau diselesaikan, ya untuk apa nulis? Kan gitu. Jadi Bapak Ibu nulis disertasi, nulis artikel jurnal, itu dengan mengetengahkan isu hukum atau mengetengahkan permasalahan hukum yang ada dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Tentu menyelesaikan itu dengan pemikiran, dengan argumentasi, bukan sebagai praktisi langsung menangani masalah itu langsung tuntas, tidak ya, dengan menggunakan pemikiran-pemikiran kita. Isu hukum itu harus dipecahkan dalam penelitian ya. Itu isu hukum yang harus dipecahkan, harus dijawab ya. Makanya kalau Bapak Ibu yang sering sekali menjadi persoalan itu adalah nggak S1, nggak S2, nggak S3. Yang sering kali menjadi problem itu misalnya isu hukumnya A, lalu rumusan masalahnya itu A plus atau B, lalu dijawab C, nggak ketemu kan? Harusnya kan isu hukumnya A, rumusan masalahnya menjawab yang dalam rangka ingin tahu jawab A tadi itu, lalu dijawab dengan A itu, gitu loh. Jadi konsisten itu. Makanya kalau dosen itu atau penilai ya, ketika nanti ujian kelayakan segala macam, mulai dari proposal sampai kelayakan sampai di tertutup,
dosen itu kadang tidak perlu baca semua. Dia cepat saja baca, lihat isu hukumnya apa, rumusan masalahnya nanti apa, lalu dia cepat kalau tidak mau lihat di dalamnya, langsung dia cepat buka kesimpulannya sama enggak. Kadang permasalahannya 1, dijawabnya 3, disimpulkan 4. Ya repot itu, nggak konsisten. Harusnya kan ditanya 1, jawab 1, simpulkan 1. Begitu, konsisten. Pertanyaannya 3, jawab 3, simpulkan 3. Jadi konsisten. Makanya isu hukum itu memegang posisi yang sangat sentral. Ya. Jadi kalau misalnya isu hukumnya aturan tentang Undang-Undang Cipta Kerja misalnya dikatakan dia tumpang tindih dengan undang-undang yang lain, meskipun di sana dikatakan nanti ada argumentasi yang mengatakan mencabut, itu ada ketentuan peralihannya. Tapi misalnya ada sesuatu nanti aturan lain yang tidak disebut di situ, tapi dia ini seperti apa memecahkan masalah itu dengan menggunakan argumentasi, dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada. Lalu seperti apa kesimpulan kita di situ? Jadi isu hukum ini harus dijawab, ya. Ya, isu hukum yang sudah kita ajukan itu harus dipecahkan, ya, dalam rangka menjawab masalah yang ada itu. Isu hukum timbul karena ada 2 proposisi yang saling berhubungan. Ya, ada 2 proposisi ya, yang saling berhubungan satu dengan lain. Misalnya adanya kekosongan hukum sehingga dampaknya begini. Aturan satu yang lain tumpang tindih sehingga terjadilah seperti ini. Jadi isu hukum itu banyak. Ya Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu dipertontonkan, ya bukan dipertontonkan lah ya, disediakan berbagai isu hukum yang muncul, baik secara doktrinal maupun non-doktrinal. Berbagai persoalan, termasuk yang sekarang sedang belum tuntas juga ya, sedang dibahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, kan belum ditandatangan Presiden juga ya, Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Nanti Bapak Ibu bisa banyak hal yang bisa dibahas di sana ya, di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ada 11 klaster di sana ya. Saya terakhir itu kalau tidak salah sudah download juga ya, kalau tidak salah saya lupa. Ada yang 812 halaman apa ya. Jadi itu kan ganti-ganti halamannya sampai 1035, saya kira sudah terakhir 1035. Saya dikasih teman dari grup Ikatan Alumni Undip. Saya kira sudah terakhir, nggak tahunya besoknya keluar lagi yang 812 halaman. Saya lupa apakah sudah download belum saya 812 itu. Karena kalau belum nanti sama-sama kita, karena saya juga belum tahu apakah 812 itu nanti ketika diundangkan tetap 812, jangan-jangan berubah lagi nanti ya, ketika diundangkan. Jadi ini harus kita identifikasi isu hukumnya, ya apa saja, kemudian itu yang harus diberikan jawab ya. Kalau kita salah mengidentifikasi isu, ya tentu jawabannya juga akan salah. Nah, isu-isu hukum inilah sebetulnya itu yang harus Bapak Ibu kemukakan di dalam latar belakang, ya, yang harus dikemukakan dalam latar belakang, lalu ditambah dengan perkembangan. Kalau bicara tentang state of the art itu sebetulnya pencapaian tertinggi yang sudah ada. Jadi semacam perjalanan risetnya orang atau perkembangan keilmuan tentang isu itu sampai yang terakhir, lalu kita ada di posisi mana. Mungkin singkat saja di latar belakang, karena nanti itu kalau mau rinci, kalau S3 itu ada subbab khusus dalam proposal itu ada originalitas. Ya. Tapi kalau di penelitian kompetitif biasa atau di artikel kan kayaknya tidak, tempatnya nggak ada untuk membicarakan originalitas. Maka singkat padat itu bagaimana caranya masuk di dalam latar belakang. Karena kadang orang nggak sempat tuh baca tentang originalitas, nggak sempat baca di pustaka. Jadi itu bisa jadi juga tempatnya ada di pendahuluan sedikit. Kemudian kalau dia S3, dia adanya di subbab khusus tentang originalitas ya di sana. Tetapi kalau di riset biasa kan tidak ada itu, sehingga itu bisa dibaca seringkali disiapkan tempatnya di tinjauan pustaka. Ya, di situ nanti state of the art itu nanti perjalanan pustaka riset orang terdahulu, kemudian riset kita ada di posisi yang mana.
dari situlah sebetulnya kita bisa menampilkan yang namanya novelty atau kebaruan atau originalitas itu sebetulnya. Punya orang A, B, C, D, risetnya orang A, B, C, D, dan seterusnya, saya di posisi yang ini. Bisa jadi sebetulnya judulnya mirip, ya, judulnya mirip dengan orang, tetapi begitu kita baca di dalamnya, ternyata punya kita tuh posisinya lain, kita bedah yang mana, beda. Itulah yang dikaitkan dengan semacam state of the art tadi itu, ya. Nah, kita lihat dulu isu tentang isu hukum dalam dogmatika hukum. Ya, ini biasanya ada 3. Ya. Perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturannya tidak jelas. Ini multitafsir istilahnya kan ya. Jadi aturan hukum itu seringkali kan multitafsir. Beragam tafsir, beragam pendapat dari sebuah teks undang-undang. Nah ini kalau undang-undang dasar biasanya ketika sudah beragam teks itu, beragam pendapat, beragam penafsiran, yang bisa menafsirkan garda terakhirnya siapa? MK di situ yang bisa menafsirkan secara kelembagaan. Jadi kalau ada pendapat yang beragam, munculnya undang-undang karena penafsirannya beragam tadi, maka pada akhirnya yang bisa menafsirkan secara anunya itu adalah Mahkamah Konstitusi di situ. Isu hukumnya di situ dimulai dari penafsiran teks yang beragam. Ya. Biasanya penafsiran teks yang beragam ini karena peraturannya sendiri memuat norma yang tidak jelas. Ya. Jadi memang sebuah konsekuensi dari sebuah negara yang banyak aturan, maka semakin banyak aturan itu seringkali juga menimbulkan penafsiran yang beragam selain tumpang tindih satu sama yang lain. Yang kedua, isu tentang dogmatika hukum ini kekosongan aturan. Ya, kekosongan aturannya nggak ada. Ya, dalam praktik membutuhkan, ya, tetapi aturannya belum ada. Itu juga isu hukum juga sebetulnya. Yang bisa diselesaikan dengan cara kita memberikan masukan, ya, berdasarkan argumentasi hukum yang ada nanti, bahwa aturannya itu nanti harusnya seperti apa. Ya, tidak konkret bunyinya tidak, ya, tapi memuat prinsip-prinsip apa saja dalam aturan itu, norma apa saja yang harus diatur di dalamnya. Ya. Lalu yang ketiga, perbedaan penafsiran atas fakta. Nah ini yang seringkali normanya A misalnya, tapi dalam faktanya itu ditafsirkan berbeda. Ini sebenarnya masih dalam konteks penelitian dogmatika hukum. Nah dari sinilah muncul yang namanya ajaran tentang interpretasi hukum. Jadi Bapak Ibu alatnya untuk menyelesaikannya itu menggunakan metode-metode interpretasi. Ya. Banyak ya literatur yang membahas tentang metode interpretasi hukum ya atau metode penafsiran hukum. Banyak metodenya ya untuk melakukan penafsiran hukum itu. Jadi metodenya banyak. Itulah bisa digunakan sebagai landasan untuk melakukan riset yang dogmatika. Ya. Nah sekarang kita lihat isu dalam penelitian dogmatik. Ya, jadi isu hukum itu setidaknya mengandung pengertian hukum yang terkait dengan fakta yang dihadapi. Nah ini kemarin Pak Suwono ya, Pak Suwono kemarin sudah menyampaikan misalnya pentingnya mempelajari bahasa hukum. Ya, kenapa? Karena bahasa hukum itu seringkali ya itu mempunyai terminologi yang beda, makna yang berbeda dengan bahasa Indonesia umumnya. Meskipun nanti kalau ditanya, Pak, bahasa hukum itu bahasa Indonesia bukan? Ya bahasa Indonesia juga. Ya, bahasa hukum itu juga bahasa Indonesia. Apalagi konteksnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa asing, seringkali mempunyai terjemahan yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia bahasa Inggris pada umumnya. Ya. Jadi memang dia punya makna yang berbeda. Misalnya pengertian cukup umur. Cukup umur itu bagi orang hukum itu tentu harus dilihat konteksnya ya.
cukup umur itu bahasa hukum, cukup umur itu. Ya. Cukup umur itu misalnya cukup umur dalam konteks apa? Dalam konteks mau kawin. Berapa usia kawin kalau untuk cukup umurnya dalam undang-undang perkawinan? Sekarang kalau nggak salah dirubah 21 ya. Dulu di undang-undang 174 itu kan perempuan 16, laki-laki 19. Kalau tidak salah sekarang jadi 21 tahun. 19 perempuan. Perempuan laki-laki sama, Prof. 19? Iya. Oke, saya lupa di undang-undang tahun berapa itu? Tahun 2019, Prof. 19 ya. Nah, itu pengertian cukup umur itu dalam konteks apa? Kalau undang-undang perkawinan, cukup umur itu konteksnya adalah cukup umurnya dalam rangka melangsungkan perkawinan misalnya. Tapi kalau konteksnya nanti cukup umur nanti dalam konteksnya melakukan perbuatan hukum yang lain, itu nanti istilahnya di sini cakap hukum. Nah, Ibu Elva dosen ya. Yang kemarin lupa saya yang notaris itu yang siapa? Ibu Nur Hayati. Saya Prof. Nur Hayati. Oke. Oh, ini Bu Nur Hayati ini Iya, Prof. apa namanya? Notaris itu sangat penting berbicara tentang cukup umur dan cakap hukum ketika melakukan misalnya pembuatan yang namanya akte dan seterusnya itu. Kalau enggak nanti cacat. Ya, jadi iya, Prof. Istilah hukum, cakap hukum itu opo, cakep ya, nanti cakep nanti wajahnya cantik, bukan kan gitu. Jadi kalau cakap dalam pengertian bahasa Indonesia, cakap itu bisa diartikan cakep ya. Tapi dalam konteks hukum, cakap itu adalah orang yang bisa diakui sah melakukan tindakan-tindakan hukum. Itu pekwam di situ. Jadi kemudian istilah korupsi. Korupsi itu kan istilah hukum. Nanti istilah di luar istilah hukum bisa jadi istilahnya apa? Pungli. Pungli itu istilah hukum bukan? Sehingga ada Satgas Pungli. Nanti kalau dilihat dalam konteks hukum, jangan-jangan istilahnya pungli itu bukan istilah hukum. Yang istilah hukumnya ya korupsi kan misalnya begitu. Atau mungkin istilah pungli itu bisa masuk selain korupsi, dia biasa masuk di apa namanya penggelapan, misalnya itu apa nanti di situ ya. Jadi istilah-istilah hukum itu punya karakter yang tersendiri. Nah, isu hukum itu harus sangat kuat dengan konsep-konsep atau pengertian-pengertian hukum. Tanggung jawab, tanggung gugat, ya, melanggar hukum. Melanggar hukum ini kan ada lagi konteksnya dengan melawan hukum ya, wederrechtelijk, onrecht matigdat, desentralisasi, demokrasi dan seterusnya. Nah, itu ya pentingnya dipahami ya dalam konteks kita melakukan yang namanya penelitian hukum dogmatik ya. Sangat penting dalam konteks itu kita melihat ukuran-ukuran yang ada di dalam apa namanya aturan-aturan yang ada. Ya, cukup umur itu gimana aturannya? Cakap hukum itu gimana ketentuan cakap hukum dalam KUH Perdata misalnya? Korupsi itu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti apa? Tanggung jawab itu istilah tanggung jawab itu seperti apa? Kayaknya Pak Wono saya sudah nulisnya terpisah ya Pak ya, nggak nyambung ya. Tapi kalau bertanggung jawab itu apa namanya disambung. Tanggung gugat, nggak tahu saya ini Pak Wono. Saya jangan salah. Tapi kalau lihat aslinya sih liability ya. Liability lebih satu ini ya. Liability ya. Kemudian wederrechtelijk dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu tentunya kita membutuhkan suatu metode interpretasi ya. Metode interpretasi itu banyak ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuka literatur yang terkait dengan kayaknya materi saya terakhir juga ada dalam konteks penalaran hukum itu nanti ada ajaran-ajaran tentang interpretasi hukum. Nah, salah satu yang sering digunakan dalam risetnya S3, kita kan kadang-kadang menggunakan istilah yang menurut kita tuh keren karena jarang dikemukakan orang. Padahal sebetulnya sudah lama dikenal dengan yang namanya hermeneutik, ya, hermeneutika hukum. Hermeneutika itu salah satu metode, ya, salah satu metode penafsiran hukum yang secara mendalam, gitu ya. Jadi itu dikenal dengan hermeneutik, ya. Itu berasal dari Hermes, ya. Jadi itu mengenai isu hukum. Nah, apa namanya? Kita lihat sekarang isu hukum dalam dogmatika hukum itu seperti itu.
Kemudian isu hukum dalam teori hukum juga ada. Ya, kalau isu hukum dalam teori hukum itu seperti apa misalnya ya? Isu hukum dalam teori hukum itu setidaknya terkait dengan konsep-konsep hukum tadi, kemudian dirumuskan dari satu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Kalau konsep hukumnya selain yang tadi, ya, kan cakap hukum, badan hukum, kemudian cukup umur dan seterusnya tadi itu juga banyak contoh istilah-istilah konsep hukum yang lain ya. Ya, badan hukum, marital mah, daluarsa, pertanggungjawaban pidana, kekuasaan, kewenangan, preservation dan seterusnya. Itu juga adalah suatu konsep-konsep demokrasi itu juga konsep hukum. Seperti minggu yang lalu juga Pak siapa yang menanyakan kemarin, Pak David ya, Pak David atau Pak siapa kemarin yang nanya hukum progresif itu apakah sebuah teori atau konsep? Silakan saja kalau mau menggunakan menganggap sebagai sebuah teori sepanjang itu memang didukung oleh argumentasi yang kuat. Tapi kalau masih ragu, ya gunakan aja hukum progresif itu sebagai sebuah konsep. Ya, jadi sama dengan hukum responsif juga. Hukum responsif itu apakah sebuah teori, apakah sebuah konsep? Tergantung kita. Kalau saya tidak mempertentangkan itu. Kalau mahasiswa saya menggunakan hukum progresif sebagai sebuah teori untuk membedah disertasinya, silakan, nggak ada masalah. Asal konsisten saja. Kalau itu digunakan sebagai sebuah teori. Teori itu kan fungsinya untuk apa? Fungsinya sebetulnya selain sebagai unit analisis, bisa sebagai pisau analisis. Ya. Jadi kalau teori itu fungsinya bisa sebagai unit analisis. Jadi teorinya yang dianalisis, bisa juga teorinya digunakan sebagai alat, sebagai pisau untuk menganalisis sebuah isu hukum. Ya. Jadi isu hukum dalam teori hukum. Ya. Jadi teori-teori hukum yang ada, konsep-konsep hukum yang ada, itu dibedah sebagai sebuah unit analisis di dalam penelitian hukum doktrinal. Jadi teori-teori itu seperti tadi kemarin Pak siapa menanyakan itu, isu hukum itu, hukum progresif apakah sebagai sebuah teori atau sebuah konsep dengan argumentasi-argumentasi yang disusun sehingga dia menjadikan sebuah isu hukum yang ada. Ya, di situ. Itu akan diselesaikan pada akhirnya kita akan sampai pada sebuah kesimpulan, misalnya hukum progresif itu merupakan sebuah konsep yang sangat diperlukan dalam rangka apa. Nah, bagaimana jalan keluarnya ketika menemui hambatan. Kemudian isu hukum dalam filsafat. Ya, isu hukum jadi isu hukum itu ada dalam dogmatika hukum, ada dalam teori hukum, ada dalam filsafat hukum. Nah, kalau dalam filsafat hukum kan terkait dengan asas, ya, prinsip asas, ya, suatu gagasan yang melandasi sebuah norma. Contoh asas itu banyak lah ya, Bapak Ibu bisa gali banyak sekali asas-asas hukum yang ada. Ini hanya 1, 2, 3 yang saya kemukakan saja sebetulnya. Kalau Bapak Ibu gali sebagai hakim itu banyak sekali asas-asas hukum ya. Untuk kepentingan praktik ya. Misalnya tiada pemidanaan tanpa kesalahan ya. Apa itu dalam ininya? Genstrafsonderskuld ya. Tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, untuk sampai ke sana kan harus ada asas legalitas artinya di sana ya. Jadi kalau tidak dipegang asas legalitas mana bisa kita masuk sampai kepada asas tiada pemidanaan tanpa kesalahan. Ini harus dipegang teguh itu asas itu sebetulnya. Kemudian siapa yang mendatangkan kerugian wajib mengganti kerugian. Nah, konsepnya nanti akan terkait juga dengan misalnya asas yang terkait dengan pembuktian, ya kan? Asas pembuktian itu nanti ada yang berkaitan dengan asas pembuktian terbalikkah, asas pembuktian berdasarkan kesalahan, liability based on fault, atau terkait dengan terbalik pembuktiannya. Atau justru misalnya yang sering dikenal dengan strict liability misalnya, ya, atau risk liability. Jadi itu nanti akan terkait dengan, itu asas semua sebetulnya. Nah, isu-isunya ini sebetulnya berkembang dari persoalan-persoalan yang terkait dengan tentang asas yang berkembang itu seperti apa. Kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan diskresioner. Sebetulnya tidak hanya eksekutif ya sebetulnya ya. Termasuk juga para penegak hukum juga punya diskresi sebetulnya. Jaksa itu kan punya kewenangan untuk mendeponir sebuah perkara. Ya. Jaksa itu asas dominolitisnya itu dia sebagai pengendali, sekaligus juga jaksa juga punya asas diskresi. Misalnya mendeponir sebuah perkara untuk kepentingan umum.
Polisi lebih banyak punya asas diskresi ya, dalam sebuah perkara. Apakah itu akan diangkat ke pengadilan atau akan diselesaikan dengan menggunakan misalnya prinsip yang namanya prinsip penyelesaian dengan menggunakan apa namanya teori restoratif justice misalnya di sana ya, alasan pemaaf ya. Itu jadi banyak sebetulnya asas-asas hukum yang bisa dikembangkan ya, yang dikembangkan dalam penelitian yang sifatnya doktrinal itu tadi ya. Nah, sekarang itu tadi model menemukan asas dalam penelitian yang doktrinal. Nah, sekarang saya coba masuk juga walaupun tidak banyak, nanti ini Pak Maroni yang akan teruskan. Bagaimana menemukan isu hukum atau apa saja isu-isu hukum seperti apa yang ada dalam penelitian hukum non-doktrinal. Isu hukum dalam penelitian non-doktrinal, ya non-doktrinal atau seringkali ada yang menyebut dengan penelitian sosio-legal, itu menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Ini kira-kira apa sih sebetulnya? Misalnya hukum sebagai gejala sosial. Ya. Di masyarakat terjadi misalnya gejolak, misalnya menolak Omnibus Law misalnya. Itu sebagai isu hukum dalam penelitian non-doktrinal. Ada apa di masyarakat? Apakah memang mereka paham? Sudah bacakah mereka? Oh, ternyata mereka belum baca. Kalau mereka belum baca, kenapa mereka demo? Oh, ternyata demonya cuma sekedar diajak. Itu isu hukum sebetulnya dalam konteks penelitian non-doktrinal. Ya. Isu hukum dalam penelitian non-doktrinal. Ya. Jadi, atau bisa jadi misalnya masyarakat petani menolak misalnya undang-undang atau rancangan undang-undang tentang pertanahan. Ada apa sebetulnya di sana? Oh, yang berkembang di masyarakat, mereka sudah ketakutan misalnya dengan akan diambilnya hak milik, termasuk dalam Omnibus Law misalnya, atas tanah menjadi bank tanah misalnya, tanah terlantar akan dijadikan bank tanah. Itu gejala sosial sebetulnya, ya penelitian yang, tetapi untuk sampai kepada yang namanya isu hukum yang seperti ini, ya tentu dia juga harus berangkat. Ya, harus berangkat berpijak pada aturan-aturan hukum yang ada sebetulnya. Jadi nggak bisa lepas juga dengan riset yang doktrinal tadi. Ya. Jadi kalau misalnya saya belum baca misalnya beberapa proposal yang akan Bapak Ibu gagas nanti, seperti apa nanti kita bisa melihat isu hukumnya diangkat dari yang mana. Gitu ya. Ada kesenjangan antara norma ya, dengan apa namanya praktik atau sebaliknya, ya antara norma yang ada dengan praktik hukum atau sebaliknya. Itu sebetulnya penelitian yang non-doktrinal, tetapi lagi-lagi kalau kita S3, tidak sekedar hanya melihat, kalau S1 kan cuma lihat kalau hukumnya A, praktiknya B, selesai kan di situ. Dia cukup aja melihat bagaimana praktik perkawinan, apakah sesuai dengan undang-undang perkawinan atau tidak. Bagaimanakah praktik penguasaan hak atas tanah, apakah sama dengan konsep undang-undang pokok agraria, selesai di situ saja sebetulnya. Tapi ketika kita S3, kita sudah harus masuk lebih jauh lagi, menukik lebih jauh lagi sampai kepada hal-hal yang bersifat filosofis di sana sebetulnya. Ya. Ini memang efektivitas hukum salah satu salah satu kajian dari penelitian non-doktrinal itu misalnya meneliti tentang efektivitas. Tapi S3 kan nggak cukup hanya melihat efektivitas. Tadi itu saya katakan, efektivitas itu cukup S1. Makanya kalau S2 itu saya sering ngoceh misalnya, dia neliti tentang merumuskan masalahnya misalnya tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang X, lalu apa faktor pendukung dan penghambat. Saya bilang itu S1. Kalau cuma nanya bagaimana efektivitasnya, apa faktor pendukung dan penghambatnya, itu bukan levelnya S2, apalagi mau level S3. Ya. Level S3 itu sudah harus melihat sebetulnya, kalau dia tidak efektif, itu harus digali lagi dari aspek yang lain. Kenapa sampai tidak efektif? Dari sisi politik hukumnya seperti apa? Dari sisi sosiologi hukumnya seperti apa? Apakah memang budaya masyarakatnya juga seperti apa? Harus digali sampai di sana kalau S3. Ya, tidak cukup dengan hanya melihat undang-undang, satu undang-undang, pasal tertentu,
Udah satu undang-undang, jangan-jangan satu pasal lagi tidak efektif, faktor pendukung, faktor penghambat, selesai tesisnya, wah, atau disertasinya. Waduh, terlalu dangkal itu. Ya. Kalau S1 ya namanya baru belajar nulis lah. Saya terus terang dulu ketika membimbing S1 itu cerewet betul. Kalau sekarang enggak lah. Saya sekarang kalau S1 saya coba lepas-lepas gitu aja, asal tidak terlalu melenceng, udahlah, kan kita anggap mereka baru belajar ya menulis ya, belajar menulis ya. Makanya level karya ilmiahnya pun juga beda. Kalau mereka kan terbit di jurnal abal-abal pun sudah bagus ya kalau mereka, karena mereka kan dianggap baru belajar. Tapi kalau S2 ya jangan jurnal abal-abal lagi, apalagi S3. Makanya S3 itu syaratnya harus jurnal internasional bereputasi. Wah, susah itu. Saya juga baru punya satu itu ya. 2, tapi 1 belum keluar-keluar. Ini sudah di-accepted 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu accepted-nya katanya Juli. Ini sudah Oktober, ini belum keluar juga nih jurnalnya. Tapi sudah diterima kira-kira 6 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu lah. Lalu misalnya kepatuhan hukum, peranan lembaga hukum, penegak hukum, implementasi aturan, ya, pengaruh aturan terhadap aspek. Nah ini yang agak aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain. Ya. Tapi yang ukur badan ya, Bapak Ibu. Ya, maksud saya mengukur badan itu jangan terlalu gede nafsunya, maunya, tapi waktu nulisnya juga nggak ada, misalnya ya. Jadi harus dilihat ya, kemampuan kita harus diukur, disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan kesempatan kita, kemauan untuk melakukan sebuah penelitian, terutama disertasinya ya. Jangan terlalu gede maunya, terlalu banyak, akhirnya nggak sampai-sampai. Ya. Makanya saya sering bercanda, Pak Tis sering bercanda dengan saya. Ingat betul dia bahasanya Pak almarhum Sacipto Raharjo itu sambil bergurau dalam perkuliahan itu dia ngomong gini, disertasi yang bagus itu, yang paling bagus itu disertasi yang selesai diuji. Cuma ngomong gitu aja. Jadi disertasi yang bagus itu adalah disertasi yang selesai diuji. Maksudnya tidak lihat kualitasnya seperti apa. Itu kan sudah bahasa anunya ya, bahasa kiasnya, jangan sampai tidak ada yang diuji. Itu maksudnya kan. Mau bagus disertasinya, kalau tidak ada yang diuji, ya nggak bisa lulus Bapak Ibu. Makanya jangan takut nulisnya jelek. Tulis aja dulu, nanti kan ada sebuah proses ya. Orang saya itu nulis disertasi saya itu kerangka pikir atau alur pikirnya itu ada kali puluhan kali berubah. Ya. Ada puluhan kali berubah kali. Malam-malam berenung, ya, kontemplasi, memikirkan disertasi, rubah kotak sana, rubah kotak sini, besok berubah terus, silakan aja nggak apa-apa. Itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses belajar. Ya. Dan nanti akan ketemu dengan sendirinya. Kalau ketemu yang sempurna juga nggak akan sempurna juga. Paling tidak kita bisa menemukan yang terbaik menurut kita, dan diuji oleh para penguji, meskipun tidak semuanya sependapat dengan apa yang kita tulis. Ya. Tidak harus sependapat dengan apa yang kita tulis. Gitu ya. Itu adalah sebuah S3 itu punya kebebasan, tapi ya tentu punya landasan, ya, punya argumentasi yang kuat. Kemudian, kalau tadi kita sudah berbicara tentang isu hukumnya, lalu sekarang kita bicara dengan pendekatannya. Ini kan pendekatan penelitian yang doktrinal ya. Nah, pendekatannya banyak ya. Kalau kita baca dari berbagai literatur, ya kan, pendekatannya itu bisa yang pertama pasti yang doktrinal itu menggunakan pendekatan statute approach, ya. Pendekatan perundang-undangan. Namanya penelitian doktrinal pasti harus berangkat dari yang namanya peraturan perundang-undangan. Itu harus kita kaji isu hukumnya apa. Apakah tumpang tindih? Apakah kekosongan, apakah overlapping, ya, tumpang tindih, kekosongan, dengan satu lagi apa? Antara satu aturan dengan aturan yang lain. Ya. Selalu 3 hal itu ya, antara aturan yang tidak ada, tidak jelas, kosong, atau tidak ada atau kosong, reh vakum, tidak jelas,
atau tumpang tindih atau overlapping. Ya, selalu 3 itu. Ya, akan selalu berangkat dari 3 itu isu hukumnya. Ya. Kemudian pendekatan kasus kalau dibutuhkan. Ya. Kalau Bapak Ibu research, ya, kalau memang perlu kasus, ya, pendekatannya pendekatan kasus, silakan. Para hakim, ya, Bapak Ibu yang hakim ini mengangkat kasus 1, 2, 3 diangkat, dicoba didekati dengan apa persoalan hukum yang ada, silakan. Ya. Tapi saya berharap kecuali memang betul-betul monumental, ya. Kalau kasusnya bukan kasus yang monumental, S3 ya menurut saya tidak cukup hanya 1 kasus, ya. Saya kalau cuma 1 kasus kayaknya dangkal sekali, ya. Jadi harus mengumpulkan berbagai kasus, ya, itu dicoba diangkat. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa pendekatan perundang-undangan dengan kasus belum cukup, misalnya untuk mengangkat sebuah menyelesaikan persoalan hukum yang ada di disertasi Bapak Ibu bisa tambahkan dengan pendekatan historis, pendekatan sejarah. Nah, pendekatan sejarah ini sebetulnya ini nanti bisa digandeng dengan pendekatan politik hukum sebetulnya. Ya, jadi pendekatan sejarah itu tidak bisa lepas dalam konteks politik hukum. Misalnya Bapak Ibu membedah apa? Membedah tentang misalnya keterkaitan misalnya dengan satu kasus yang diatur dalam apakah KUHP misalnya, harus dilihat sebetulnya. KUHP itu dulu dibuat tahun berapa, konteksnya untuk apa, dalam rangka menyelesaikan apa, lalu sekarang digunakan seperti apa. Nanti kan kelihatan. Undang-undang misalnya undang-undang tentang penanaman modal, ya, apakah penanaman modal asing atau dalam negeri, itu konteksnya seperti apa. Pendekatan historis. Ya. Jadi nanti undang-undang cipta kerja yang ada sekarang, itu nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi orang research itu akan melihat itu dalam pendekatan historis. Adanya dulu kenapa, dibahasnya seperti apa, kepentingannya dulu apa, ya kan? Itu nanti dalam konteks pendekatan historis, sejarah. Ya. Ini historis, ya, historis ya, pendekatan sejarah, historical approach, ya. Nah, saya kasih merah, ya, saya kasih merah itu punya makna sebetulnya. S3 itu harus kalau yang nomor 4 itu, ya, nomor 4 itu harus. Nggak tahu kalau penelitian hukum adat, ya. Tapi kalau penelitian yang bukan hukum adat, menurut saya perbandingan juga bisa dipakai sebetulnya. Perbandingan dalam konteks kita gunakan, tapi konteks perbandingannya bukan perbandingan hukum antar negara, tapi kalau hukum adat mungkin lebih banyak perbandingan hukum di antar daerah. Ya, tapi kalau memang kebetulan ada di negara lain yang bisa dibandingkan, silakan. Nah, penelitian doktrinal ini juga apa namanya? Yang saya maksudkan dengan perbandingan ini tidak hanya yang doktrinal sebetulnya. Non-doktrinal juga bagusnya ada perbandingan hukum. Ya, ya, pendekatan perbandingan, ya, comparative approach ini membandingkan dengan berbagai negara yang relevan untuk kita bandingkan. Ya. Memang sebetulnya ada teknik, ya, atau cara, nanti tergantung argumentasi kita. Misalnya kita pilih Belanda, kenapa kita pilih Belanda? Kenapa nggak pilih Australia misalnya? Atau kenapa Anda pilih cuma Singapura misalnya? Kenapa nggak pilih Malaysia misalnya? Toh dua-duanya sistem hukumnya sama. Misalnya, ya. Tergantung argumentasi kita. Kita bisa lihat mengetengahkan pendekatan-pendekatan itu dengan melihat argumentasi kita, dengan melihat aturan yang ada. Oh, di Singapura ternyata begini, Singapura apa namanya di Malaysia ternyata begini. Kita pakai yang Singapura aja karena Malaysia itu sama aja dengan kita misalnya. Silakan. Itu tergantung argumentasi kita, ya. Saya nggak bisa kemukakan secara detail. Bapak Ibu kan punya topik yang beda-beda. Untuk topik disertasinya nanti atau topik artikelnya nanti beda-beda. Artikel jurnal pun kalau Bapak Ibu bisa bandingkan beberapa negara misalnya sangat bagus, ya, sangat bagus itu. Misalnya Bapak Ibu nulisnya di jurnal apa? Di jurnal yang dikeluarkan oleh Cina misalnya. Bapak Ibu bisa bandingkan antara Indonesia dengan Cina, oh menarik itu misalnya. Akan cepat terbitnya misalnya. Jadi pendekatan perbandingan, ya, disertasi itu harus menurut saya mutlak ada, jangan sampai tidak ada. Ya.
persoalan negaranya dibandingkan hanya 1 atau 2, ya monggo saja, itu adalah kebutuhan saja. Tapi jangan sampai tidak ada. Ya. Lalu pendekatan konseptual itu kan menggunakan konsep-konsep, itu pastilah itu sebetulnya. Yang namanya pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konsep itu pasti. Misalnya kalau Anda menggunakan meneliti tentang pilkada misalnya, pasti konsep-konsep tentang demokrasi harus ada itu. Masa meneliti pilkada konsep demokrasinya nggak ada misalnya, kan pasti ada. Konsep kedaulatan rakyat mesti ada di situ. Ya. Kalau Anda neliti tentang apa misalnya, tentang investasi misalnya, pasti ada konsep-konsep tentang apa misalnya, konsep tentang apa konsep yang ada di dalam investasi misalnya, konsep tentang kontrak misalnya, konsep tentang apa misalnya di situ ya, perjanjian ya itu pasti ada lah di situ ya. Konsep tentang apa namanya, sekarang yang sedang marak misalnya sekarang perdagangan dengan menggunakan apa virtual, apa istilahnya itu, online, jual beli online ya, apa istilah kerennya, commerce apa, e-commerce ya, e-commerce ya. Jadi perdagangan melalui elektronik ya, e-commerce ya. Itu konsep-konsep seperti itu harus dipahami sebetulnya ya. Jadi antara ini dengan yang ini itu dua-duanya kalau riset pasti. Nah, tinggal yang lainnya ditambahkan yang mana yang relevan saja, jangan semuanya diambil semua. Kecuali memang dipakai semua ya silakan. Kalau kita nggak perlu pendekatan historis ya nggak usah. Kalau nggak perlu pendekatan kasus ya tidak usah. Jadi kita pakai saja yang relevan. Tapi mungkin kalau hakim misalnya dia mau mengangkat kasus, pasti pendekatannya 1, pendekatannya 2, tinggal tambahkan pendekatan yang 3, pastilah itu. Dan yang mana? Bisa 4. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Mungkin historisnya enggak misalnya. Tergantung yang mau meneliti tentang apa misalnya. Izin, Prof. Iya, silakan. Boleh, Prof ya? Sebentar, saya sampai di sini ya. Tadi oke, silakan. Wendy, Prof. Ya, silakan Pak Wendy. Izin, Prof, dan teman-teman sekalian. Mumpung belum kejauhan, Prof. Iya. Dalam melakukan pendekatan, ini kan salah satunya pendekatan perbandingan, comparative approach. Iya. Nah, apakah dalam menggunakan pendekatan perbandingan ini ada prasyaratnya, Prof? Karena dalam konteks kasus terbaru, ketika terjadi polemik antara menunda atau melanjutkan pilkada, para pengambil kebijakan kita, baik itu KPU, baik itu Menteri Dalam Negeri, pemerintah, itu mengambil perbandingan bahwa negara Korea Selatan itu mampu bisa melaksanakan demokrasinya ketika pandemi. Contoh ini, contoh. Dan menurut saya, kalau membandingkan situasi masyarakat dan demokrasi antara Indonesia dengan Korea Selatan, ini tidak apple to apple. Kenapa? Tingkat infrastruktur penyelenggaraan demokrasi di Korea Selatan itu berbeda dengan kita. Kemudian tingkat juga culture, budaya disiplin, dan sebagainya itu tidak apple to apple dengan Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah dalam konteks ini, apakah dalam kita menggunakan pendekatan perbandingan ada prasyarat-prasyaratnya, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Pak Wendy. Tapi sebelum saya jawab, mungkin kalau bukunya sudah di-launching, teman-temannya bisa di-share itu. Teman-temannya bisa di-share, bisa baca teman-temannya bukunya. Siap, Prof. Siap. Demokrasi di Tengah Pandemi ya, kalau nggak salah. Saya mohon maaf, saya lupa kemarin. Sudah sore baru saya istri saya buka Instagramnya, IG-nya, lihat IG-nya Pak Wendy acaranya. Waduh, saya bilang saya diundang itu nggak datang, saya bilang. Siap, Prof. Siap, Prof. Nanti bukunya diantar, Prof. Nanti bukunya diantar. Ya, kembali ke pertanyaan Pak Wendy tadi, sebetulnya prasyaratnya secara hitam putih itu tidak ada, Pak. Jadi tinggal kita menjudge-nya sendiri saja.
Tapi sebaiknya, ya, tapi ini lepas dari pertanyaan Pak Wendy tentang pilkada dulu ya. Apa namanya, sebaiknya memang perbandingan itu tidak satu negara, makanya. Jadi kalau Pak Wendy tadi misalnya di pemerintah menunjuk pilkada bisa berlangsung di tengah pandemi dengan menunjuk Korea Selatan misalnya, apakah negara lain juga sama dengan Korea? Yang lain misalnya juga tidak ditunda misalnya. Saya baca di berbagai media, toh juga banyak negara lain yang juga justru tidak apple to apple dengan kita, tapi juga mereka menunda itu. Dengan IT yang sudah tinggi, dengan segala macam, mereka juga menunda. Kalau tidak salah kemarin yang menunda itu Prancis apa Italia kemarin itu ya, namanya. Jadi salah satunya Australia, Prof. Australia, ya artinya kan persyaratannya tidak ada sebetulnya secara tertulis ya. Tetapi ketika kita riset, tinggal kita mengemukakan judgement kita apa ya, sehingga kita bisa menunjuk negara itu. Misalnya kita tunjuk Korea Selatan, ada apa? Kenapa kita tunjuk dia? Tapi kan tidak cukup satu negara menurut saya. Makanya perbandingan ini harus menunjukkan beberapa negara yang menurut kita tentunya bisa mendukung. Nah ini lagi-lagi subjektivitas tetap ada, tapi dengan argumentasi yang kuat. Kalau kita misalnya mau menunjukkan studi perbandingan kita arahnya, itu kan pada akhirnya akan mendukung disertasi kita. Kalau misalnya Pak Wendy mau mengatakan bahwa dengan berbagai argumentasi bahwa pilkada di tengah pandemi itu harusnya ditunda, Bapak juga harus mencari negara mana ya yang menunda pilkadanya dengan berbagai argumentasi yang bisa kita tarik kesimpulannya untuk mendukung kesimpulan kita. Jadi seperti itu. Jadi kita benturkan misalnya antara negara yang satu dengan negara yang lain, itu boleh Pak. Justru itu yang menarik. Lalu kita cari titik temunya kita yang mana. Sebagaimana tadi saya katakan, kan sistem hukum kita antara civil law system dengan common law system pasti bertolak belakang itu. Bukan pasti, banyak hal bertolak belakang. Nah, lalu posisi kita ada di mana yang mau kita pakai? Toh sekarang ini antara dua sistem hukum itu sudah mulai menimbulkan ada semacam konvergensi di antara keduanya itu. Ya, jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Wendy, kalau misalnya ditanya apakah ada persyaratan secara baku untuk studi perbandingan, sepanjang yang saya tahu tidak ada. Makanya nanti tergantung kita. Sama dengan ketika saya riset S3 dulu, saya sudah ambil Belanda, kemudian Australia, kemudian Filipina. Di Asia saya hanya ambil Filipina. Ya ternyata ketika saya ujian kelayakan, sudah mau di ujung, salah satu penguji yang kebetulan waktu itu dia rektor Undip, Pak Sudarto PhD, menyatakan sebaiknya Anda tambah pendekatannya dengan New Zealand dengan alasan begini. Oh benar juga ya, pikir saya. Setelah saya lihat dari sisi kelembagaan lingkungan, justru New Zealand bisa patut dicontoh selain Filipina. Makanya ya sudah, saya tambahkan negaranya waktu itu New Zealand. Jadi tergantung argumentasi kita yang kira-kira mau kita tuju itu kira-kira seperti apa, Pak. Misalnya penyederhanaan perizinan ini, di Belanda itu sudah lama sebetulnya perizinan disederhanakan di Belanda. Justru kita yang justru oleh orang Belanda disebut kita ini negara perizinan, negara yang paling banyak izin kita ini. Tapi izin yang kita gunakan di negara kita, lebih banyak izinnya digunakan sebagai instrumen dalam tanda petik macam-macam lah. Mungkin Pak Wendy juga pernah di selatan, sudah banyak yang menyoroti instrumen kita, instrumen untuk mendatangkan PAD misalnya, atau untuk mendatangkan keuangan pendapatan negara dari izin. Padahal fungsi utama izin itu bukan itu sebetulnya. Fungsi utama izin itu adalah kontrol, pengendalian, sturen, ya, atau membagi barang yang sedikit, dan seterusnya. Jadi pendekatan perbandingan menurut yang pertama harus saya sampaikan, menurut saya perbandingan hukum itu adalah hal yang mutlak diperlukan ketika menulis disertasi. Supaya kita nggak katak dalam tempurung lah kita nulis itu. Ya.
Tetapi perbandingan negara mana, saya nggak bisa jawab Pak Wendy ukurannya. Menurut saya sangat lentur itu, tergantung kebutuhan kita. Ya, tergantung kebutuhan kita. Tapi ingat, kalau kita nulis itu, kita punya sistem hukum yang sumbernya dari Eropa kontinental, sumbernya dari Anglo-Saxon. Bahkan kalau ada nyinggung-nyinggung tentang waris, tentang apa, mungkin Ibu Nur Hayati, misalnya, coba dong dilirik sistem hukum yang ada di negara-negara Islamic law system, misalnya negara-negara hukum Islam yang menganut sistem hukum Islam. Karena sistem hukum Islam juga diadopsi di dalam hukum waris, misalnya dalam hukum perkawinan dan seterusnya. Mungkin itu Pak Wendy jawaban sementara dari saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, kalau yang ini penjelasannya tadi sudah, saya pikir jadi satu saja sudah saya jelaskan sekaligus, pendekatan kasus, kemudian pendekatan historis. Ya, ini kalau diuraikan nanti ini saya nggak tahu nih si Aulia ini direkam biasanya ya, bisa di-share ke mahasiswa nanti kalau direkam. Saya agak gaptek ini Pak Wendy. Kadang-kadang saya nggak tahu cara ngerekamnya supaya di mana. Nanti Aulia lah yang rekam itu. Ini pendekatan-pendekatannya ini. Membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang dari satu dari satu negara dengan negara lain mengenai hal yang sama, ya. Dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Jadi komparatif ini tidak hanya undang-undang yang dibandingkan, jadi bisa juga perbandingan terhadap kasus yang diputus oleh pengadilan. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu yang bisa menarik sebuah kesimpulan. Memang jangan sampai membandingkan sesuatu yang tidak sama lalu kita serta-merta menarik kesimpulan. Misalnya putusan pengadilan di negara Anglo-Saxon, di Inggris, Australia dan seterusnya, mau kita adopsi penuh untuk negara kita, nggak bisa. Tapi mungkin dalam kajian kita itu bisa berkembang, itu patut dipikirkan untuk bagaimana membangun sebuah sistem hukum yang bisa mengadopsi misalnya yang ada di negara-negara lain. Mungkin seperti itu untuk penjelasan terhadap pendekatan model-model pendekatan. Nah, dari sini sebetulnya kalau kita coba ulang di sini, lima-limanya ini tadi saya kembali lagi, lima-limanya ini silakan bebas dipakai. Tapi kalau Bapak Ibu doktrinal, ya nggak mungkin dong nggak pakai nomor 1. Ya kan? Nggak mungkin dong yang pakai nomor terakhir, nomor 5. Yang namanya perbandingan pasti pakai pendekatan perundang-undangan, pasti pendekatan konsep. Konsep-konsep hukum, ya pengertian-pengertian hukum, pasti dipakai di situ. Ya. Baru sisanya, monggo, dipakai yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tapi sekali lagi, yang namanya S3 masa nggak pakai perbandingan. Ya, karena itu nanti kita mencoba, ya, dari perbandingan itu kita ambil yang positif untuk kita kembangkan di negara kita. Ya, tidak semua harus sama ya. Jadi perlu itu studi perbandingan itu untuk kita kembangkan di negara kita. Ini mungkin sudah ya mungkin saya coba singgung sedikit ini pendekatan kasus ya, ini sedikit. Pendekatan kasus ini perlu ya, bisa beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi penyelesaian suatu isu hukum. Ya, misalnya saya ambil contoh di sini kasusnya Akbar Tanjung yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada 12 Februari 2004. Dilihat dari sudut hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum tata negara. Ini mungkin Bapak Ibu, kasus Akbar Tanjung ini masih ingat nggak? Bulog Gate apa dulu ya? Lupa saya. Yang kasus Bulog ya? Kalau nggak salah ya. Akbar Tanjung itu dulu bebas. Kenapa? Itu sebetulnya Pak Wendy mungkin masih ingat dulu Pak Filipus Hadjon, saksi ahlinya waktu itu, menggunakan konsep hukum administrasi dengan menggunakan sumber kewenangan dalam hukum administrasi itu ada 3 kan,
atribusi, delegasi, mandat. Nah, Akbar Tanjung mengatakan Philippus Hadjon waktu itu menjelaskan bahwa Akbar Tanjung itu sudah menggunakan kewenangan yang sifatnya delegasi. Kewenangannya sudah didelegasikan kepada, kalau tidak salah namanya Raudatul Jannah waktu itu. Sehingga dari konsep hukum administrasi, ini bisa-bisanya Pak Hadjon aja pokoknya ya. Dari sisi hukum administrasi, nggak salah teori yang dipakai. Kalau menggunakan konsep kewenangan delegasi, maka implikasi hukumnya, pertanggungjawaban hukumnya sudah beralih tidak lagi kepada Akbar Tanjung, tapi sudah kepada Raudatul Jannah. Maka bebas Akbar Tanjung itu. Jadi ini kan konsep hukum pidana, hukum administrasi yang tidak bisa lepas satu sama lain ketika bicara tentang tindak pidana korupsi misalnya. Ya, jadi itu kasus-kasus itu sangat penting untuk kita bahas. Misalnya kasus Sarpin. Ya, waktu itu Sarpin kan dianggap hakim waktu melenceng, hakim nggak bener lah, nggak beres lah ketika waktu itu memperluas kewenangan pra-peradilan waktu itu. Tapi saya waktu itu sudah hati-hati, memang ketika saya kuliah S2 waktu itu, saya lupa tahun berapa itu, hati-hati saya bilang, statement kita bisa jadi Sarpin ini mau menjadi sebuah terobosan hukum, saya bilang. Nggak lama setelah itu keluar putusan Mahkamah Konstitusi memperluas objek pra-peradilan, kalau tidak salah memperluas dalam rangka penetapan tersangka ya waktu itu. Jadi ini kasus-kasus ini penting dalam rangka kita membahas sebuah isu hukum yang ada. Ya. Mungkin itu kuliah kita hari ini ya. Ini sudah saya anggap sudah saya jelaskan semua, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, kasus, kemudian pendekatan historis ya. Sudah dengan sendirinya saya jelaskan tadi, pendekatan perbandingan atau komparatif, pendekatan konsep ya, itu nanti konsep hukum, doktrin-doktrin, asas-asas itu sangat penting ya. Karena itu modal utama sebetulnya dalam penelitian yang sifatnya doktrinal. Kalau masih ada mungkin 5 menit sampai 10 menit saya kasih waktu untuk diskusi. Kalau sementara kalau masih ada yang ingin bertanya. Saya juga sempat kemarin agak lupa ya. Kemarin Fitri nanya, Prof, tugasnya dikumpul di mana? Tugas apa ya? Saya bilang. Seingat saya memang statement saya belum buat tugas di dalam virtual, tapi Bapak Ibu juga ternyata belum baca virtual juga di dalam virtual class ya. Jadi tugas itu kemarin kan memang dipersiapkan untuk saya bilang buat proposal mini itu ya. Mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalahnya. Kalau memang Bapak Ibu sudah punya cikal bakal disertasi, tidak salah kalau mau dirumuskan yang originalitasnya, ya. Singkat saja, originalitasnya mungkin tabel saja dulu. Tabelnya kalau sudah ya, misalnya ini saya lihat ada beberapa yang sudah mulai Ibu Nurhayati dan Ibu Fitri kayaknya sudah punya modal awal. Mungkin Pak Wendy juga sudah punya modal awal dulu ketika nyusun proposal. Itu bisa sampai originalitas mungkin sudah punya. Tapi disingkat saja tabelnya saja, tidak usah uraian rincinya. Tabelnya, modelnya intip-intip lah disertasi orang. Tapi setidaknya tabel itu menunjukkan judul risetnya, ya, kemudian temuan orang itu apa, lalu punya kita bedanya di mana. Ya, itu saya paling tidak itu. Tabelnya isinya paling tidak judul risetnya orang, ya, usahakan kalau bisa itu disertasi, ya, kemudian temuannya apa, ya, lalu punya kita itu bedanya di mana. Ya, kita jelaskan sedikit perbedaan rencana disertasi kita itu apa. Saya anggap proposalnya proposal disertasi lah. Jadi sekaligus nanti dalam rangka membantu proposal disertasi Bapak Ibu, meskipun dalam perjalanannya boleh-boleh saja Bapak Ibu mau ganti yang lain. Karena dalam perjalanan siapa tahu, oh ada yang menarik baru nih tentang Omnibus Law, mau pakai apa, ya silakan aja. Ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu kan sudah punya ancang-ancang, ya, sudah punya ancang-ancang. Kemudian metodenya, ya, metodenya singkat saja, mungkin cukup 2 lembar saja metodenya, singkat. Mau pakai metodenya apa, pendekatannya apa, lalu
anunya seperti apa, analisisnya seperti apa. Singkat saja dulu. Nanti kita nggak tahu caranya gimana ini ya, mau diskusinya. Kalau diskusi pakai Zoom ini agak susah memang, ya agak susah. Tapi bisalah nanti saya coba periksa, mungkin beberapa di antaranya saya bisa komen, tidak semua ya, karena ini juga banyak, ini ada 23 orang kayaknya. Kalaupun saya komen, mungkin saya periksa, nanti saya kembalikan lewat apa? Oh, bisa dibaca, nanti Bapak Ibu bisa baca kalau di virtual itu nanti bisa dibaca. Jadi Bapak Ibu bisa baca komennya seperti apa ya, di situ. Nanti saya periksa, saya komen di sana seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa. Paling sebatas itu. Kalau diskusinya mungkin tidak bisa banyak, waktunya juga nggak ada. Saya hanya punya waktu perkuliahan ini yang sudah yang ketiga. Paling banyak saya punya waktu 2 atau paling banyak 3 kali lagi. Karena selebihnya nanti akan masuk Pak Maroni dan Pak Hamzah. Ya, jadi nggak punya waktu banyak memang karena dosennya 3 ya. Padahal saya lagi siapkan 1 sebetulnya materi terakhir itu, tapi nanti saya cobalah kalau ini lagi lockdown juga. Saya sudah 1 minggu 10 hari nggak ke kampus. Saya mau tambahkan 1 materi yang berkaitan dengan bagaimana menemukan isu hukum, meskipun tadi sudah sampaikan sudah, tapi bagaimana sebetulnya ukuran-ukuran untuk kita menentukan yang namanya novelty. Itu nanti saya akan tambahkan 1, mungkin 3-4 slide itu untuk menambahkan bagaimana sebetulnya cara atau Bapak Ibu merumuskan sebuah novelty atau kebaruan. Ya. Itu ada 1 artikel, nanti saya kasih aja lah artikelnya, 1 artikel itu saya kasih untuk Bapak Ibu baca. Artikel dari dosen UI ya, itu ada 1 artikel bagaimana menemukan novelty sebuah research. Mungkin itu kuliah kita hari ini. Oh ya, nanti lewat siapa ya? Ibu Rini punya oh ya, Aulia ya. Aulia punya, nanti saya sampaikan ke Aulia. Aulia masih nyimak? Ya, Prof. Enrollment-nya untuk enrollment K untuk S3 sudah pernah saya kasih ke Aulia belum? Sudah, Prof. Sudah ya? Iya. Udah disampaikan ke mahasiswa belum? Sudah sampaikan ke grup, Prof. Mungkin ke Tindih sama yang lainnya, Prof. Oh, Tindih yang lain udah kelamaan nggak dibuka. Iya. Itu kalau yang kelas reguler, saya lupa yang kelas kerjasamanya. Kalau yang regulernya itu ini kalau saya tunjukkan begini kebaca nggak sama Bapak Ibu di kameranya yang bawah? Ketutup ya, bentar. Untuk kelas kerjasama sudah, Prof. Kita sudah bisa absen, Prof, di kelas, Prof. Oke, nah sudah. Berarti yang reguler yang belum nih Bu Patonah tadi nih. Nah, coba nih. Ini enrollment key-nya. Yang penelitian hukum. Akib Maroni Hamzah _3. Ya, _ S3, _R. S3. Ya, kalau nggak salah itu. Coba nanti dilihat itu. Jadi nanti kalau sudah absen di virtual, nanti saya tinggal pindahkan ke Siakadu. Ya. Saya tinggal pindahkan ke Siakadu. Oke ya, sudah ditangkap ya. Jadi coba dibuka, Pak. Bapak Ibu sekalian, coba dibuka. Materinya ini ada juga di sana. Isi forum kehadiran di sana. Tugas Bapak Ibu kalau memang sudah selesai, kalau saran saya diselesaikan dulu. Tadi saya lihat ada yang cuma selembar. Diselesaikan dulu sampai dengan yang isu hukumnya, kemudian riset question-nya, kemudian sampai di metodenya. Ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah punya originalitasnya, tampilkan originalitas mungkin cukup 1 lembar tabel, ya, dengan disertasi-disertasi yang lain, lalu perbandingan punya kita seperti apa. Karena untuk disertasi seperti itu. Kalau untuk riset biasa, tidak perlu detail seperti itu. Cukup misalnya mengemukakan risetnya si A begini, riset B begini, riset C begini, lalu punya kita arahnya kemana. Intinya ke sana sebetulnya. Tidak, ini masih ada yang bertanya? Izin, Prof. Ya, silakan Pak Suwono. Prof tadi menyatakan bahwasanya untuk mencari bahan disertasi orang lain,
Nah, sementara bagi kami yang mungkin di Lampung ini kan belum banyak yang punya disertasi doktor Fakultas Hukum. Ya. Nah, sehingga kami kalau mau mengejar tema A misalnya kemana dan sebagainya, nah, disitulah mungkin yang menjadi kendala kita itu. Terima kasih. Ya, jadi disertasi itu tidak harus dibaca lengkap disertasinya, Pak. Kalau tidak salah itu di portal Garuda, ya, di portal Garuda Kementerian Ristek Dikti dulunya, itu bisa diakses setidaknya itu ringkasannya, Pak. Ya, ringkasan disertasi saya pun bisa Bapak ambil sebetulnya. Ada di portal Garudanya Kementerian. Ya. Kemudian saya nggak tahu persis itu mungkin bisa masuk di repositori biasanya. Repositori semua universitas itu punya, Pak. Jadi nanti disertasi itu setidaknya ringkasan eksekutifnya itu yang bisanya 20 sampai 30 lembar itu ada, Pak. Yang disampaikan dalam ujian terbuka itu biasanya diunggah di portal Garuda atau diunggah di repositorinya universitas, Pak. Itu cara kedua. Tapi cara setelah itu kalau Bapak Ibu Bapak ingin detail tentang disertasinya, ya cari komunikasi lewat anunya, Pak. Kalau dulu disertasi itu banyak yang diterbitkan utuh, Pak. Ya, penerbit itu menerbitkan utuh disertasinya, seperti Pak Mahfud itu disertasinya ada di buku yang judulnya Politik Hukum Indonesia itu, Pak. Itu disertasi Pak Mahfud itu sudah ditambah perkembangan beberapa tahun terakhir ditambah 1 bab. Kalau dulunya aslinya itulah jadi bukunya Pak Mahfud. Jadi banyak buku-buku yang diterbitkan jadi Prof Gede itu bukunya disertasinya jadi buku, Pak Wahyu Sesongko disertasinya jadi buku, tidak diubah, langsung diterbitkan aja seperti itu. Itu bisa dicari di internet nanti judulnya apa, nanti bisa dicarikan, oh ini asalnya dari disertasi misalnya. Jadi kalau dulu kami berburunya ya harus ke universitas-universitas, Pak Wono, nyari teman yang di Undip, nyari teman yang di Unpad, nyari teman yang di mana, baru bisa mendapatkan disertasi itu selain yang sudah diedarkan jadi buku. Kalau sekarang kan enak, Pak, sudah banyak yang dibuat dalam bentuk ditaruh di repositorinya perguruan tingginya atau di portal Garuda, Pak. Sehingga dengan cara itu ketika misalnya Bapak nulis itu nanti kan ada menggunakan mesin Turnitin atau apa namanya authenticates, nanti similarity-nya kelihatan, Pak. Kalau lebih dari 30%, lebih dari 25% itu nggak boleh. Itu yang namanya plagiarisme. Kalau dulu melihat plagiarisme itu agak susah karena dulu disertasi orang itu tidak online, tidak ada tidak ada di apa namanya di repositori atau pokoknya tidak ada di online kan. Sekarang kan sudah bisa. Sehingga Bapak ketika nulis gampang nanti disertasi Bapak kasih ke saya, nanti saya kasih ke apa teman yang punya itu misalnya di jurnalnya Fiat, langsung kelihatan, Pak, Bapak itu similarity-nya berapa persen dari disertasi A, disertasi B, disertasi C, buku siapa ketahuan, Pak. Jadi itu nanti juga syarat untuk Bapak Ibu yang akan lulus pada akhirnya nanti akan dilihat, nanti kita uji itu supaya nanti jangan sampai begitu sudah lulus itu kan pertaruhan promotor dan kopromotornya. Jangan sampai Bapak sudah lulus ternyata ini 60% plagiarisme dari disertasi orang. Gitu. Jadi itu mungkin Pak Wono, sekarang udah mudah, Pak. Jadi di Lampung memang doktornya belum ada yang lulus. Tapi kan dosen-dosen di S3 di Lampung ini kan banyak juga yang alumni di mana-mana tuh sudah nulis disertasi, Pak. Tinggal Bapak lihat, Bapak disertasinya tentang apa. Tanya nanti dengan Pak Edi, dia mirip punya dia apa, punya Pak Narto apa, punya Bu Nikmah apa. Yang pidana misalnya ya, yang lingkungan tanya saya, yang tanah tanya Pak Ma'arjo, kan sudah bisa jadi sudah satu misalnya kan, tinggal nyari lagi yang lain, Pak.
Itu. Pak Bagirmanan itu disertasinya itu hubungan antara pusat dan daerah itu. Sudah jadi buku. Pak Suwono. Ya, Pak Wono. Ya. Sudah ada itu. Pak Bagirmanan itu sudah diterbitkan dulu jadi buku. Ya. Yang saya kira itu penjelasannya Pak Wono. Bergerilya mulai sekarang. Mengenai ini Pak, mengenai batas-batas bahwa itu melanggar asas plagiarisme apa tidak, itu kami mohon agar sesegera mungkin diberi pembekalan, jangan sampai kita nanti terjerumus bahwasanya menurut kami itu bukan plagiarisme, tapi menurut alat pendeteksi itu plagiarisme. Nah, seperti lagunya Didi Kempot, Cucak Rowo itu. Nah, sampai sekarang, sampai selama hidupnya, Didi Kempot tidak pernah menyatakan bahwa itu memplagiat dari karya orang lain. Ternyata setelah ada seorang ahli mengatakan bahwasanya itu sama nasibnya dengan Kopi Dangdut yang Amri Palu dulu itu lagu dari Meksiko. Nah, lagu dari Meksiko yang diubah sedikit-sedikit intronya, liriknya diubah sedikit-sedikit, nah, sehingga menjadi lagu itu. Nah, demikian pula dalam karya tulis teks kayak kita ini disertasi itu, karena ada yang ngajari pula bahwa berkarya itu pada dasarnya nggak ada yang asli, yang original nggak asli, yang asli hanya bikinan Tuhan saja. Ya, pasti menggunakan rumus N3, niteni, niroke, nambahi. Nah, niteni itu mengingat-ingat, niroke meniru-niru, setelah itu ditambahi. Ya, sehingga kami perlu mendapat pembekalan dari pengajar, apa yang menjadi angger-anggernya itu, menjadi rambu-rambunya, supaya kami tidak terjerumus atau keblowok lah istilahnya bahwa itu plagiarisme, yang akhirnya ya siapapun rugi, karena kita sudah berdaya upaya sedemikian rupa, ternyata dinyatakan tidak layak sebagai karya tulis disertasi. Terima kasih. Ya, saya coba nanti ingat-ingat kalau literatur yang bicara plagiarisme banyak, Pak. Kalau nggak COVID ini sebetulnya di ruangan saya di kantor itu ada beberapa tulisan itu tentang plagiarisme. Ya. Tapi secara hukum sebetulnya ada peraturan menteri yang berkaitan dengan plagiarisme. Nanti saya coba cari lagi peraturannya itu. Ada peraturan menteri yang ngatur itu. Tapi gampangnya gini aja Pak, sederhananya gini. Memang plagiarisme itu yang rumit ketika misalnya kita mengambil tulisan orang itu, ya sudah melebihi etika pengutipan. Ya, jadi kalau misalnya ngutip itu kan nggak boleh sampai setengah lembar Bapak kutip, walaupun disebutkan namanya, itu nggak boleh. Kemudian apalagi Bapak kutip misalnya sampai 1 lembar. Jadi kalau ngutip tulisan dengan menyebut sumber pun, ya, ketika sudah melebihi etika pengutipan itu juga jadi plagiarisme. Apalagi misalnya Bapak Ibu nulis ngutip tidak disebutkan sumbernya, plagiarisme itu. Ya, menulis ngutip punya orang tanpa disebutkan sumbernya seolah-olah menjadi pendapat kita, maka itu adalah plagiarisme. Nah, plagiarisme yang seperti apa yang menjadi persoalan itu sebetulnya, makanya kita menggunakan mesin. Kalau pakai mesin itu sebelum Bapak ujian, Pak. Jangan khawatir. Sebelum Bapak ujian, kalau sudah ujian itu dianggap sudah lepas, sudah lolos sebetulnya harusnya. Makanya nanti diuji, kalau misalnya Bapak Wono diuji, masih 30%, jangan kecewa, dikembalikan. Jangan Pak, jangan ujian, dibenerin dulu. Nanti ketahuan Pak, yang mana saja, baris mana saja, halaman berapa yang Bapak perlu perbaiki, itu ada di mesin itu udah ketahuan Pak. Triknya ada. Kita ini orang hukum Pak, yang sering kali
plagiarisme itu dua hal dianggap plagiarisme oleh mesin. Jadi namanya bukan plagiarisme namanya, tapi similarity-nya itu tidak lolos. Orang hukum itu terjebaknya dengan ngutip peraturan, ngutip kasus. Bapak ngutip kasus cuman mindahin aja dari putusan pengadilan, sementara putusan pengadilan udah online udah. Apalagi putusan Mahkamah Agung misalnya sudah online, Bapak ambil kutip gitu aja, pindahkan ke disertasi Bapak, sudah jelas terdeteknya itu adalah plagiarisme, Pak. Similarity. Makanya sama dengan aturan. Bapak kutip pasal 1, selanjutnya pasal 2, selanjutnya pasal 10, selanjutnya pasal 12. Wah, itu sudah jelas kena, Pak. Jadi caranya, ada caranya. Semacam pengutipan tidak langsung. Pasal-pasal itu kalau tidak penting betul, tidak punya maksud untuk menunjukkan originalitas pasal seperti apa, tidak usah dikutip utuh pasalnya. Jadi gunakan saja parafrase bahasa sendiri, tetapi intinya tidak menyimpang dari bunyi pasal itu. Kecuali Bapak pengen betul memang menunjukkan ini loh bunyi pasalnya benar. Ya, mau nggak mau harus dikutip pasalnya secara utuh kan. Demikian juga kasus-kasusnya, fakta hukumnya seperti apa, rasio decidendi-nya seperti apa di dalam putusan pengadilan, tidak usah terlalu utuh diambil. Coba dianukan saja. Diambil ringkas-ringkasnya seperti apa, sehingga begitu diuji di mesin, ya, namanya mesin Pak, mesin kan tidak ada komprominya. Begitu diuji di mesin, Bapak lolos dari yang namanya plagiarisme. Bahasanya di sana bukan plagiarisme kalau di mesin itu, tapi apa ya? Similarity, kesamaan. Ya, jadi itu tidak boleh juga, karena kesamaan itu juga tidak boleh lebih dari 30%, itu ditoleransi sampai 25%. Ya, itu. Jadi makanya kalau Bapak nulis pasal melulu isinya kutip sana, kutip sini, utuh, udah pasti kena itu Pak. Ya, jadi itu ada caranya lah, ada ilmunya. Jangan khawatir Pak Suwono, nanti sembari jalan, di pembimbing juga nanti akan melihat ya. Kalau apa namanya ukuran-ukuran yang sampai kena itu kan sebetulnya mereka yang sudah keterlaluan lah sebetulnya, ada tulisan orang lain dianggap sebagai tulisan sendiri ya. Tapi kalau Bapak cuma ngutip 1 lembar, 2 lembar, apalagi disebut sumbernya, itu paling nanti kena similarity-nya saja, nanti diperbaiki. Tidak ada masalah. Lagi Prof, barangkali itu berasal dari tulisan penulisnya itu sendiri bagaimana? Bisa, misalnya Pak. saya sudah beberapa kali nulis di koran misalnya. Nah, tulisan saya di koran itu saya ambil kembali dalam bentuk disertasi. Apakah itu masuk kategori similarity apa tidak? Masuk, Pak. Prof, jadi izin berbagi, Prof. Ya, sebentar. Jadi di dalam plagiarisme itu ada istilah swaplagiarisme, Mbak. Jadi tulisan Bapak sendiri pun, kalau Bapak kutip utuh-utuh tanpa disebutkan sumbernya, ya plagiarisme. Tapi kalau Bapak sebutkan sumbernya dari Suwono, di koran apa, boleh. Tapi similarity-nya tadi itu, kalau dia lebih dari sekian persen, kan nggak boleh. Bukan plagiarisme, Pak. Similarity, ada lagi. Itu sampai lebih dari sekian persen, tidak boleh. Caranya gimana? Ya diaduk-aduk dengan bahasa sendiri, Bapak ngambil dari koran Bapak silakan, tapi sudah diolah dengan bahasa yang lain. Itu salah satu teknis atau caranya. Silakan yang berikutnya tadi siapa? Izin berbagi saja Prof saya. Ya, silakan. Terkait dengan pertanyaan Pak Suwono tadi, sebenarnya mudah saja Pak untuk kita memanajemen parapras itu tadi. Bapak bisa mendownload Zotero. Nanti kemudian Zotero itu tadi itu akan menyimpan beberapa pustaka-pustaka yang Bapak mau ambil, termasuk koran, tulisan yang sudah Bapak tulis di koran. Nah, tapi apa namanya itu nanti ketika plagiaris cek Trunitin, nama Bapak menyebutkan di situ ada tulis nama gitu, Suwono menyebutkan itu pasti kena. Karena apa? Nama Suwono itu sudah ada di mana-mana. Ada di koran, ada di buku, misalkan dikutip siapa. Nah, biar yang menjelaskan itu Zoteronya itu tadi, Pak. Jadi sebenarnya
yang disampaikan, saya menegaskan saja ini yang disampaikan Pak Akip, Prof. Akip tadi benar banget gitu loh. Memang sulit banget kita untuk menulis kembali, gimana ini caranya kita untuk menulis kembali, mengutip dan lain sebagainya. Saya waktu itu juga pertama kali pun itu merasa sangat kesulitan Pak untuk mencari, melakukan manajemen parapras itu tadi. Nah caranya itu tadi, saya download Zotero itu sangat-sangat meminimalisir similarity ketika dicek Trunitin. Jadi pakai Zotero atau Mendeley, nanti itu di-download, nanti itu akan meminimalisir Pak, similarity-nya Bapak bisa mungkin di bawah 20%. Itu adalah cara kita sebagai peneliti jujur untuk mengungkapkan bahwa tulisan itu adalah tulisan orang lain dan saya mengutip tulisan orang lain. Yang sering kena itu benar, bunyi Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, hadis, undang-undang, itu sering banget kena Pak. Caranya biasanya peneliti itu kan pasti lebih pinter mengotak-ngatik kata-kata. Nah, hal ini demikian seperti yang terurai di dalam. Nah, itu mungkin dengan bahasa-bahasa itu saja. Itu berbagi Pak, karena kebetulan saya di LPPM IAIN Metro, itu kawan-kawan memang sering terkendala dengan melakukan bagaimana similarity ini kadang-kadang sampai 45%. Nah, kita punya trik-triknya, salah satunya adalah manajemen parapras dengan mendownload Zotero atau Mendeley itu tadi. Terima kasih Prof. Ya, jadi izin sebentar ya, karena terlalu keras suara azannya dekat rumah saya. Sebentar, azan. Udah itu saya lanjutkan lagi dengan sedikit untuk kita tutup kuliah hari ini. Ya. Gimana sih caranya nggak mau keluar? Mau keluar. Sampai kelas ketiga maksudnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Bu Elva sebetulnya. Cuman terus terang saya juga belum familiar Bu Elva menggunakan Zotero atau Mendeley itu. Tapi nanti kalau semester kemarin di luar mata kuliah ini, ketika mata kuliah prelim itu nanti Pak Rudi Natamiharja dan Pak Agus Triyono
itu nanti akan menyampaikan, membantu Bapak Ibu bagaimana menggunakan Zotero atau Mendeley dalam rangka menulis makalah prelim. Karena kalau untuk tugas-tugas sudahlah, kalau memang belum bisa pakai saja yang biasa. Jadi Zotero itu adalah sebuah alat tool ya dalam rangka memanage referensi. Termasuk kalau Bapak Ibu sudah gapah menggunakan itu enak sebetulnya. Nanti pustakanya udah nyusun sendiri sebetulnya di sana. Tidak sering lupa. Itu pengalaman saya dulu ketika saya mengajukan proses guru besar saya dulu. Itu seringkali makalah saya dulu atau jurnal saya itu ada bermasalah dulu. Kenapa? Misalnya di dalamnya tertulis nama Bagirmanan, di daftar pustaka ketinggalan. Itu karena nggak pakai Zotero itu, karena nggak pakai Mendeley. Kalau pakai itu nggak mungkin ketinggalan. Kadang di pustakanya di belakang ada, di dalam rujukan, di dalam catatan kakinya nggak ada. Itu problem kalau kita memanual itu. Sehingga saya dulu itu ada banyak sekali artikel saya yang selip begitu. Seringkali saya sudah ada di ngotot saya waktu itu, sudah ada di catatan kakinya, tapi lupa memindahkan semua atau selip memindahkan di belakang. Atau sebaliknya. Nah, itu jadi problem itu memang. Tapi ketika Bapak sudah menggunakan tool ini, nggak akan ada yang ketinggalan sebetulnya. Termasuk salah satu di antaranya tadi bisa mendetek kalau tulisan ini itu sumbernya dari, tapi harus dimasukkan dulu. Nah, itu yang prosesnya itu yang saya nggak familiar itu. Nanti kalau tahun-tahun yang lalu biasanya saya berikan 1, 2, 3 pertemuan itu Pak Rudi Natamiharja dan Pak Agus Triyono nanti akan bantu saya dan Pak Tis, karena dosennya kalau yang prelim itu kan nggak ada dosennya sebetulnya, itu tugas Bapak Ibu, tapi kami akan berikan waktu beberapa pertemuan untuk membantu Bapak Ibu dalam rangka menulis makalah prelim. Kalau untuk tugas-tugas, kalau memang belum familiar, ya sudahlah, pakai yang manual aja dulu. Tapi kalau mau coba-coba juga coba aja di-download ya, coba di-download Zotero. Mendeley itu kan gratis tuh, cari yang gratis di-download, coba-coba aja digunakan seperti apa ya. Saya juga belum familiar menggunakan itu. Mungkin itu masih ada? Kita sampai jam 12. Masih ada 7 menit kalau di jam di laptop saya. Kalau masih ada silakan, kalau tidak ya kita akhiri. Oh ya, sebelum saya tutup, tugas itu nanti dimasukkan saja di virtual, sudah saya siapkan tempat tugasnya. Tapi sekali lagi, nanti saya extend tanggalnya kalau memang Bapak Ibu ingin perbaikan dulu. Ya. Jadi kalau memang bisa dikumpulkan minggu depan, kalau bisa dikumpul sebelum kuliah, kalau memang bisa silakan. Tapi kalau yang belum, nggak apa-apa. Ya, yang penting tugas itu nanti itu akan menjadi tugas nilai dari saya. Jadi jangan ngasal ngerjainnya, karena nilai dari saya nanti akan saya ambil dari tugas itu. Ya, jadi tolong dibuat sebaik-baiknya. Tapi jangan terlalu banyak lah. Kalau bisa menurut saya usahakan tidak sampai 10 lembar ya. Jadi usahakan mini saja. Latar belakang itu usahakan kalau bisa dipadatkan 2 lembar, kalau bisa 2 halaman maksud saya. Kalau bisa dipadatkan 2 halaman, cukup 2 halaman saja. Kemudian kalau sudah ada originalitasnya atau kebaruannya ya cukup 1 lembar. Kemudian yang sisanya metodenya mungkin 2-3 lembar. Jadi usahakan nggak sampai 10 lembar, tapi sudah tergambar. Bapak Ibu tuh tergambar sebetulnya mau nulis apa sih isunya, isu hukumnya kelihatan misalnya di situ. Nanti prosesnya bukan di mata kuliah ini, nanti proses lebih lanjutnya ada setelah prelim, nanti Bapak Ibu nulis proposal. Ya. Jadi hanya sudah ancang-ancang dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang nanti waktunya gelabakan nanti ya istilahnya apa sih? Bukan gelabakan, nanti terburu-buru, tergopoh-gopoh hasilnya nggak maksimal. Karena terus terang aja, ini jadi problem ini. Yang angkatan 2018 aja, yang sudah ujian proposal itu baru 2. Kan kacau itu. Saya sudah dorong sana, dorong sini, prelim sudah habis semua. Tapi yang proposal itu harusnya sudah semua, harusnya. Ternyata baru 2 orang. Kalau bisa Bapak Ibu itu proposal itu semester 4 itu sudah proposal, itu sudah selesai. Karena semester 3 kan prelim, 2 akhir prelim. Akhir semester 3 itu sudah mulai proposalnya. Jangan lama-lama. Nanti kalau akhir semester 3 mulai, berarti kan tinggal waktu 1,5 tahun untuk nulis.
1,5 tahun tuh banyak loh Bapak Ibu tahapannya. Mulai dari ujian proposal, ujian hasil, kelayakan, tertutup, terbuka. Ada 6 tahapan itu mulai dari prelim ya. Jadi prelim, proposal, seminar hasil, ujian kelayakan, ujian tertutup, terbuka. 6 loh Bapak Ibu tahapannya. Belum lagi jurnal. Kalau 6 itu 6 bulan, nggak mungkin, nonsen itu. Nggak mungkin. Ya, 6 itu nggak mungkin 6 bulan. Setahun aja susah 6 itu. Ya, tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau Bapak Ibu siang malam mikirin itu, kenapa enggak? Nulis 1 hari 1 lembar, setahun 365 halaman. Cukup disertasi itu udah. Tapi konsisten nulisnya benar, setiap hari 1, dan tidak asal nulis. Setahun kan? Itu. Mungkin itu ya dari Bapak Ibu sekalian. Saya nggak mau nakut-nakuti Pak Wono, pokoknya semuanya harus bisa. Ya, semuanya harus bisa. Dimulai dari sederhana mungkin dan semuanya harus bisa. Jangan sampai ada yang macet di tengah jalan. Ya. Karena ini angkatan 2018 sudah 2 yang macet ini. Ini ada 2 yang macet. Angkatan 2019 mudah-mudahan kelihatan sampai sekarang belum. Mudah-mudahan nggak ada. Meskipun tanda-tandanya sudah ada, itu tanda-tanda 1-2 orang sudah ada tanda-tanda yang 2019 ya. Tapi mudah-mudahan bisa kembali normal. Yang 2020 harapan saya 23 orang ini tidak ada yang nyangkut ya. Mungkin itu dari saya ya. Kalau tidak ada lagi kita akhiri kuliah kita hari ini. Tugasnya nanti kalau sudah ada yang sudah merasa bagus, silakan di-upload di di virtual class ya, di virtual class. Demikian kita akhiri kuliah kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama.